apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Adelia PS dari Gadget Trend. Dan kali ini guys, Gadget Trend pingin mulas tentang HP mewah nih, yakni Oppo Find N3. Ya, setelah sekian lama hanya ada satu brand aja yang menghadirkan produk Fold di Indonesia, dirilisnya Oppo Find N3 ini tuh tentunya jadi angin segar ya guys bagi para pengguna teknologi di Indonesia. Handphone yang satu ini tuh sangat memukau saya nih dengan desainnya yang menawan, kamera yang mumpuni, dan juga baterai yang tahan lama. Ada satu kata yang bisa menjelaskan desain Find N3. Indah guys. Apalagi varian warna champagne gold yang saya gunakan ini tuh terlihat mewah dengan warna keemasannya yang berpendar. Tiap bagian dari handphone ini tuh kerasa premium nih, mulai dari sisinya yang datar dengan blasted metal finish, tekstur tonjolan kameranya, bahkan hingga lampu flash kamera. Build quality handphone ini pun kerasa kokoh nih guys, melengkapi kepremiumannya. Ketika dalam mode ditutup, Find N3 ini tuh terlihat memiliki ukuran seperti layaknya handphone biasa yang proporsional. Ditambah lagi nggak ada tuh celah yang terlihat sehingga membuatnya lebih aman dari debu yang nggak sengaja masuk ke layar utama. Lebar Find N3 ketika dilipat kayak gini tuh hanya 73,3 mm aja nih guys, yang mana nggak begitu jauh berbeda dibandingkan saudaranya Find X5 Pro. Beratnya tuh mencapai 245 gram, yang mana tentunya tergolong agak berat sih ya buat sebuah handphone. Cuman melihat ini adalah handphone fold yang bisa dibuka dan bakal lebih sering digunakan dengan dua tangan, beratnya ini ya nggak begitu masalah. Ketika dibuka, Find N3 ini tuh menjadi sangat luas nih guys, dengan lebar mencapai 143,1 mm, sehingga membuatnya tuh terlihat seperti sebuah tablet mini. Di mode ini, ketebalan handphonenya tuh menjadi hanya 5,9 mm di bagian cover screen dan 5,8 mm di bagian baterai. Menariknya, di sisi Find N3 terdapat sebuah tombol alert slider yang sama seperti yang ditemukan pada Find N3 Play. Tombol ini tuh berfungsi untuk bisa dengan cepat mengubah mode suara handphone menjadi berdering, bergetar, atau senyap. Selain itu juga ada pemindai sidik jari fisik yang menyatu dengan tombol power. Yang ini nih guys, proses pemindaian jari saya tuh ketika menggunakan tombol ini kerasa cepet banget dan juga akurat. Hal menarik lain terletak pada bagian atas Find N3 nih guys, di mana terdapat sebuah sensor infrared yang bisa digunakan buat mengontrol perangkat elektronik rumah yang kompatibel, kayak contohnya tuh AC ataupun TV. Untuk memasukkan kartu SIM dilakukan melalui slot kartu SIM ganda yang terdapat di bagian bawah handphone. Slot ini tuh nggak support kartu microSD nih guys, tapi nggak masalah sih bagi saya. Soalnya kapasitas penyimpanan internal yang disediain tuh udah gede banget, yakni 512 GB. Soal durabilitasnya, walaupun dia ini tuh nggak ada sertifikasi ketahanan air maupun debu, cuman Oppo tuh telah mengetes Find N3 ini hingga 1 juta lipatan, yang mana kalau handphonenya tuh dilipat misal selama 100 kali per hari, maka sama dengan 27 tahun guys. Find N3 mengusung dua layar yang keduanya tuh sama-sama bisa nampilin tampilan yang memukau. Yang pertama adalah layar utamanya nih guys, yang muncul ketika handphone dibuka penuh. Layar utama ini menggunakan panel LTPO AMOLED berukuran 7,8 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, beresolusi 2440 x 2268 pixel, kecerahan layar puncak 2800 nits, dan HDR10+. Kualitas tampilan yang dihasilkan oleh layar utama ini tuh terlihat memanjakan mata dan cerah nih guys untuk penggunaan di berbagai situasi. Di bagian sisi kanan atas layarnya ini tuh terdapat lubang kamera buat nyematin kamera depannya guys. Dan berkat ukuran layar yang besar, lubang kameranya ini tuh jadi kerasa nggak mengganggu selama handphonenya saya gunakan. Menariknya, walaupun Find N3 adalah handphone fold, lipatan pada layar utamanya tuh hampir nggak kelihatan dan nggak kerasa ketika diraba. Saya tuh biasanya baru ngeliat lipatan layar kalau lagi nampilin konten berwarna putih ataupun hitam dengan pantulan cahaya di sudut tertentu. Cover screen di Find N3 pun nggak kalah canggih nih guys, dengan spesifikasi yang mirip dengan layar utamanya. Perbedaannya tuh hanya pada ukuran layarnya aja yang lebih kecil, yakni 6,3 inci dengan resolusi 2484 x 1116 pixel. Berkat ukuran cover screen yang seperti handphone biasa, selama menggunakan Find N3 ini tuh saya jadi lebih sering pakai handphonenya dalam keadaan dilipat guys kalau buat sehari-hari. Saya hanya membuka layar utamanya tuh kalau perlu melihat konten dengan lebih luas aja, kayak contohnya tuh pas lagi bermain game, menonton film, atau mengedit dokumen pekerjaan. Ada satu fitur dari layar Find N3 yang sayangnya tuh belum bisa saya coba nih guys, yakni dukungan stylus buat tulisan tangan ataupun ngegambar. Untuk ini tuh kita perlu beli aksesoris terpisah nih, yakni Oppo Pen yang tersedia di toko resmi Oppo Indonesia. Guna melindungi layarnya, Oppo tuh menggunakan teknologi UTG untuk layar utamanya, sedangkan kalau untuk cover screen-nya ini tuh dia menggunakan Ultra Thin Nano Crystal Glass.
Saya belum bisa mengetes seberapa canggih nih guys teknologi pelindungan layar ini, karena baik layar utama maupun cover screen Find N3 itu sudah menggunakan lapisan pelindung layar plastik. Nggak seperti adiknya Find N3 Flip, Oppo tuh kali ini menyematkan chipset teranyar buatan Qualcomm nih guys, yakni Snapdragon 8 Gen 2 untuk Find N3. Chipset tersebut tuh dikombinasikan dengan RAM LPDDR5X berkapasitas 16GB dan teknologi penyimpanan data UFS 4.0. Dengan kombinasi tersebut, Find N3 ini tuh cepet banget guys buat penggunaan sehari-hari. Baik itu cuma buat sekedar berjejaring sosial maupun bermain game. Performanya dikombinasiin dengan layar yang besar bikin Find N3 ini tuh sangat mumpuni nih guys untuk aktivitas multitasking. Saya sering pakai layar utama Find N3 ini buat koordinasi pekerjaan dan nulis catatan secara multitasking. Saya bisa dengan mudah membuka Gmail terus berpindah ke aplikasi lain dengan cepat melalui taskbar tanpa perlu repot-repot kembali ke tampilan home handphone. Selain itu, saya bisa membuka 3 aplikasi secara berbarengan nih guys melalui fitur Split View. Dan juga nampilan aplikasi secara melayang melalui fitur Flexible Window. Semuanya ini tuh kerasa lancar nih guys, tanpa terasa ada cegukan di performanya. Performa yang kegas, fitur-fitur tambahan, dan layar yang besar bikin Find N3 ini tuh adalah handphone yang tangguh banget nih guys untuk multitasking tanpa hambatan. Untuk melihat lebih jauh performa dari Find N3, saya mengujinya menggunakan aplikasi Antutu dan dihasilkan skor 1.192.774. Selain itu, di aplikasi Geekbench, handphone yang satu ini mendapatkan skor 1.454 untuk single core dan 4.617 untuk multi core. Ketika saya bermain Genshin Impact di setelan grafis tertinggi menggunakan handphone ini, saya tuh biasanya mendapatkan rata-rata FPS 30-an. Selama bermain hampir 1 jam, bodi handphonenya tuh nggak kerasa terlalu panas guys. Dengan titik panasnya tuh terkonsentrasi di area sekitar kamera yang mana mencapai 42 derajat Celcius. Bermain game lain yang lebih ringan yakni Mobile Legends di setelan grafis tertinggi, performanya tuh kerasa lancar banget. Hal yang sama juga saya temukan ketika bermain game PUBG Mobile. Respon sentuhan pada layar pun kerasa cepat. Performa yang gegas dari Find N3 ini tuh juga dibarengi dengan speaker stereo yang mampu menghasilkan suara yang kencang tanpa jadi kresek-kresek di setelan volume tinggi guys. Nah, dengan ini tuh pengalaman bermain game juga jadi terasa lebih mengasyikkan. Meski mengusung bentuk foldable dan layar berukuran besar, ketahanan daya baterai Find N3 ini tuh tergolong awet nih guys. Selama menggunakan handphone ini untuk aktivitas sehari-hari, saya tuh bisa dapat screen on time sekitar 4 jam 40 menit dari baterai level 100% ke 10%. Pengetesan lebih lanjut menggunakan aplikasi VCMark di setelan kecerahan layar 50%, refresh rate 60Hz, dan baterai 100% menghasilkan skor ketahanan baterai 13 jam 44 menit. Tes yang sama namun refresh rate-nya tuh disetel ke 120Hz menghasilkan skor 12 jam 13 menit. Ini dikombinasikan dengan teknologi pengisian daya baterai cepat 67W Superfook guys, yang ketika saya tes tuh hanya perlu waktu sekitar 47 menit aja buat ngisi daya baterai handphone ini dari level 10% ke 100%. Dan untungnya lagi nih Oppo tuh masih nyediain charger bawaan yang udah mendukung teknologi tadi, jadi nggak perlu repot-repot beli charger terpisah. Nah sayangnya tuh Find N3 nggak mendukung pengisian daya secara nirkabel nih, walaupun ini bukan sebuah poin negatif besar, cuman fitur ini tuh udah jadi umum buat sebuah handphone kelas premium. Salah satu bagian yang nampaknya menjadi fokus Oppo di Find N3 ini tuh adalah sektor fotografinya nih guys. Nggak nanggung-nanggung, Oppo tuh menyematkan kamera belakang dengan konfigurasi lensa utama 48MP, lensa ultrawide 48MP, dan lensa telefoto 64MP. Konfigurasi kamera ini tuh sangat canggih guys di kelasnya, dimana biasanya handphone foldable tuh sedikit mengorbankan kameranya. Selain itu, handphone ini tuh juga ditemani dengan kamera selfie 20MP di layar utama dan 32MP di cover screen. Spesifikasi kamera ini tuh nggak cuman wah di atas kertas aja nih guys. Pas saya gunakan buat foto-foto pun hasilnya tuh sangat memuaskan. Jepretan kamera utamanya tuh mampu menghasilkan foto yang tajam dengan warna yang seperti aslinya. Di malam hari, secara otomatis kamera Find N3 ini tuh akan menggunakan mode malam sehingga kualitas fotonya tuh tetap terjaga dan minim noise. Pemrosesan fotonya pun tergolong sangat cepat sehingga saya nggak perlu nunggu lama-lama tuh buat kembali memotret. Ketika digunakan untuk foto potret, secara bawaan Find N3 ini tuh akan menggunakan lensa telefotonya dengan pembesaran optik sebesar 3 kali untuk menghasilkan foto dengan efek bokeh yang menawan. Pemisahan antara subjek dengan latar foto pun terlihat sangat rapi nih guys. Belum pernah saya ngedapetin hasilnya tuh nggak memuaskan. Sebagai catatan, foto potretnya tuh tetap bisa dilakukan dengan menggunakan lensa utamanya dan akan menghasilkan foto dengan karakteristik yang berbeda.
Tentunya lensa telefoto ini tuh juga bisa digunakan untuk memotret objek dengan jarak yang jauh. Kameranya tuh bahkan bisa melakukan 6 kali lossless zoom tanpa mengorbankan kualitas foto. Dan memang sih ketika saya menjepret foto di pembesaran 3 kali dan 6 kali menggunakan handphone ini tuh terlihat sangat baik guys kualitasnya. Lensa ultrawide Divine Entry yang mengusung sensor 1/2 inci mampu menghasilkan foto dengan bidang pandang yang luas namun minim distorsi di sudut foto. Walaupun lensa utamanya tuh bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang lebih baik, saya menemukan lensa ultrawide ini tuh kualitas jepretannya nggak terlalu jauh guys dibandingkan lensa utama dan warnanya pun terlihat konsisten. Selain untuk foto secara luas, lensa ultrawide ini juga bisa digunakan untuk foto makro dengan jarak fokus hingga 4 cm. Memotret menggunakan lensa ini tuh kerasa lebih oke dibandingkan menggunakan lensa khusus makro yang biasanya ada di handphone kelas menengah. Ada 2 kamera selfie Divine Entry, tapi saya yakin yang bakal lebih sering digunakan tuh adalah kamera selfie yang ada di campus screen ini. Soalnya kalau selfie pakai kamera yang ada di layar utamanya tuh kerasa nggak praktis guys, dikarenakan susahnya megang handphone ini dalam keadaan terbuka sambil selfie, kayak agak kaku sama takut ngeri-ngeri sedap jatuh gitu kalau saya pribadi ya guys. Saya rasa kamera selfie di layar utamanya ini tuh bakal lebih cocok buat penggunaan video call aja. Namun begitu, kedua kamera selfie ini tuh sama-sama mampu guys menghasilkan foto selfie yang terlihat bagus di mana wajah subjek foto tuh bisa terekam dengan baik. Sebagai informasi, layaknya handphone foldable, kita bisa memanfaatkan kamera belakang Fine Entry untuk melakukan selfie. Tapi kalau pengen selfie sembari memegang handphonenya di mode terbuka kayak gini, ini tuh bakal agak sulit dilakukan nih guys karena ukurannya yang besar. Nah, untuk ini tuh bakal lebih cocok menggunakan si Fine Entry Flip dengan ukuran yang lebih ringkas. Soal perekaman video, kamera utama Fine Entry ini tuh bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Hasil rekaman videonya sangat tajam dan di malam hari pun tetap terjaga kualitasnya. Ketika melakukan perekaman sambil berjalan, hasil rekaman videonya terlihat tetap stabil. Nah, untuk kedua kamera depannya bisa merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Kualitas rekaman videonya tuh tentu nggak sebagus kamera utama handphone ini ya guys, tapi masih tergolong baik untuk sebuah kamera depan. Namun di malam hari, keduanya tuh sama-sama terlihat ada penurunan kualitas video yang signifikan. Sebagai handphone fold pertama Oppo di Indonesia, Fine Entry ini tuh di luar ekspektasi saya nih guys. Bagus banget di berbagai sektor, mulai dari desainnya, terus juga performanya, layar, baterai, sampai kameranya. Ini tuh adalah handphone fold paket lengkap sih buat mereka yang pingin melakukan multitasking, mengejar produktivitas, bermain game, dan ataupun yang senang fotografi. Nah, kelemahan Oppo Fine Entry ini tuh terletak pada harganya sih guys, yang tergolong mahal, apalagi kalau ngeliat pesaingnya menyediakan harga versi lebih hemat. Ditambah lagi nggak ada juga wireless charging dan sertifikasi ketahanan air maupun debu pada handphone ini. Ya, segitu dulu aja guys video dari Gadget Trend kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Jangan lupa bantu support kita terus ya guys dengan cara subscribe, share, dan komen, dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Melihat mantan, menyusun skripsi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video Gadget Trend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.